Annyeong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Lestari dari kelas D dengan NPM 235009125. Di sini saya akan memaparkan ringkasan dan tanggapan pribadi saya terhadap Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2024 tentang pengembangan kawasan pertanian yang mencabut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2018 tentang pedoman pengembangan kawasan pertanian berbasis koperasi petani. Tujuan utama Peraturan Menteri Pertanian atau Permentan Nomor 3 Tahun 2024 tentang pengembangan kawasan petani bertujuan untuk mempercepat peningkatan produksi, produktivitas, dan ekspor komoditas pertanian, serta meningkatkan kesejahteraan petani. Peraturan ini menggantikan Permentan Nomor 18 Tahun 2018 yang sebelumnya fokus pada pengembangan kawasan berbasis koperasi petani. Peraturan ini menekankan pendekatan kawasan secara utuh dalam pengelolaan petani melalui strategi yang mencakup identifikasi potensi komoditas, penguatan infrastruktur, dukungan teknologi, serta pemodalan dan pengembangan petani. Perubahan yang paling signifikan dari peraturan sebelumnya. Perubahan utama dalam Permentan Nomor 3 Tahun 2024 adalah pendekatan holistik yang mencakup strategi penguatan perencanaan, infrastruktur, dukungan teknologi, dan sistem pendanaan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian secara nasional. Peraturan ini juga memperkenalkan klasifikasi yang lebih terstruktur untuk kawasan pertanian berdasarkan skala nasional, provinsi, hingga kabupaten atau kota, mencakup tanaman pangan, hortikultural, perkebunan, dan peternakan. Penetapan kawasan tersebut kini mempertimbangkan potensi lahan pertanian yang terintegrasi untuk mendukung pengembangan wilayah sesuai perencanaan tata ruang dan ekosistem yang berkelanjutan. Selain itu, Permentan baru ini mengatur mekanisme pemantauan dan evaluasi yang lebih rinci untuk memastikan keberlanjutan serta keberhasilan implementasi pengembangan kawasan pertanian sesuai dengan kebijakan yang telah diatur. Alasan peraturan lama dicabut karena terbatasnya fleksibilitas dan responsivitas terhadap tantangan pertanian modern. Pendekatan berbasis koperasi dalam Permentan Nomor 18 Tahun 2018 dirasa kurang adaptif untuk mengakomodasi kebutuhan teknologi, kolaborasi lintas sektor, dan berkelanjutan lingkungan. Peraturan baru ini memberikan kerangka kerja yang lebih holistik dan memungkinkan adaptasi yang lebih baik terhadap dinamika pasar dan teknologi. Diharapkan mampu menjawab kebutuhan pertanian di masa kini dan masa depan. Saya setuju dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2024 karena peraturan ini tampuk lebih adaptif terhadap kebutuhan pertanian modern. Perubahan menuju pendekatan yang lebih fleksibel dan kolaborasi, serta fokus pada teknologi dan keberlangsungan, memiliki potensi besar untuk mengembangkan dampak positif bagi sektor pertanian Indonesia. Beberapa alasan yang mendasari pandangan saya. Yang pertama, meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Melalui skala usaha yang lebih fleksibel dan kolaborasi yang lebih luas, peraturan ini memungkinkan petani memiliki akses yang lebih besar ke pasar, sumber pendanaan, dan teknologi. Hasil akhir diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan petani melalui peluang yang pasar yang lebih baik dan peningkatan pendapatan. Yang kedua, menjawab tantangan keberlangsungan lingkungan. Menjaga kelestarian dan lingkungan dalam praktik pertanian adalah tantangan utama. Dengan menekankan praktik berkelanjutan, peraturan ini dapat mendorong pengelolaan lahan dan air yang lebih baik, mengurangi dampak negatif pertanian terhadap lingkungan, serta menjaga kesuburan lahan dalam jangka panjang. Dampak di masa depan. Jika dijalankan dengan baik, peraturan ini dapat membawa sejumlah dampak positif bagi pertanian di Indonesia. Yang pertama, produktivitas dan daya saing global. Petani Indonesia dapat memanfaatkan teknologi dan kolaborasi untuk meningkatkan produktivitas, memungkinkan produk-produk pertanian bersaing di pasar global. Yang kedua, transformasi ke pertanian berkelanjutan. Praktik pertanian yang berlebih ramah lingkungan dapat menjaga kualitas lahan, air, dan sumber daya alam mengarah pada sistem pertanian yang lebih berkelanjutan. Yang ketiga, peningkatan kesejahteraan petani dan regenerasi profesi petani. Dengan akses pasar yang lebih baik dan pendapatan yang meningkat, pertanian akan menjadi sektor yang lebih menarik bagi generasi muda, serta generasi profesi petani dapat terjadi.
Namun, agar dampak ini benar-benar terwujud, ada tantangan implementasi yang lebih diatasi, seperti infrastruktur teknologi di daerah terpencil, pembiayaan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan koordinasi yang lebih kuat dan dukungan yang lebih kesemenambungan dari semua pihak. Peraturan ini berpotensi membawa perubahan signifikasi bagi petani di Indonesia. Sekian pematerian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.